Saat Jian berumur 17 tahun, pamannya berencana merobohkan rumah itu dan memperbaikinya kembali. Katanya sih biar kuat dan aman. Jian sangat heran terhadap pamannya itu. Kemudian, pamannya mengajak Jian untuk mendaki gunung. Di sana, pamannya bermaksud untuk melatih Jian supaya bisa bertahan walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Pamannya menasehati Jian, jika Jian dalam posisi bahaya, maka pamannya menyuruh Jian untuk meneriakkan nama pamannya ke langit 3 kali. Karena kaki pamannya terluka, Jian turun gunung untuk mencari bantuan, dan di situ Jian berpapasan dengan hewan liar, dan Jian sangat ketakutan. Anjing itu menyerang Jian, tapi untung saja pamannya datang dan membantu Jian. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, Jian menanyakan keadaan pamannya. Tadi kan kaki pamannya sakit, tapi tiba-tiba udah sembuh gitu kan. Di hari berikutnya, Jian sedang belajar menggunakan getapel. Lalu pamannya datang dan membawa pistol. Pamannya sedang berusaha mengajarkan Jian cara menggunakan pistol dan cara menembak supaya tepat sasaran. Kisah berlanjut saat Jian dewasa. Jian dan Zhongming sedang berusaha menyelamatkan diri dari pemburuan para pembunuh itu. Mereka berusaha keluar dari sana menggunakan pintu besi itu untuk melindungi diri. Tapi pembunuh itu meledakkan pintu besi itu dan membuat Jian dan Zhongming terlempar jauh. Di sisi lain, Min Hye berusaha menolong Jian dan ia berhasil menghancurkan drone itu. Saat Zhongmin mau pergi dari sana dan Min Hye juga sampai dan melumpuhkan Zhongmin hingga terkapar gitu ya. Kemudian Jian mau menyerang Min Hye karena ia pikir kalau Min Hye yang mau membunuhnya. Tapi Min Hye mengalahkan Jian. Dia juga bilang kalau mau bergerak harus berpikir dahulu kalau dia mau tetap hidup. Karena penembak itu terus menembak, Jian dan Min Hye bersembunyi. Di sana, Min Hye memberitahukan kalau dia berada di pihaknya. Min Hye juga bilang kalau Jian meneriakkan nama pamannya, pasti selalu ada orang yang membantunya. Para pembunuh itu sedang bersiap-siap untuk menyerang rumahnya Jian. Saat itu, pria itu menyadari kalau ada seseorang yang membantu Jian. Lalu Min Hye melemparkan bom asap untuk bisa mulai bergerak. Saat Min Hye mulai menembak, tapi Min Hye langsung terkena tembakan dari pembunuh itu. Sehingga pistolnya Min Hye terjatuh. Saat melihat pistol itu, Jian berusaha mengambil pistol itu dan pria itu terus membidik mereka dari kejauhan dan tangan Min Hye pun terluka. Saat itu Zhongmin pun mulai tersadar. Jian berusaha mendekati pistol itu. Kemudian Jian mencari arah peluru itu ditembakkan. Saat Jian mengetahui tempat pembunuh itu menembak, Jian langsung bersiap melompati untuk mencapai tempat pistol itu. Di sana Jian terus mencari pistol yang masuk ke bawah sofa. Saat itu Jian menemukan senjata dan Min Hye mengajarkan Jian cara menggunakannya. Jian pun langsung menggunakan senjata itu dan menembak pembunuh itu. Saat itu Jian terpantul karena kuatnya efek dari tembakan itu. Min Hye mencoba membantu Jian untuk bangkit kembali. Kemudian Min Hye menyuruh Jian untuk pergi ke gudang dan Min Hye akan melindungi Jian. Kemudian Jian dan Zhongmin pergi ke gudang dengan menggunakan pintu itu sebagai pelindung mereka. Saat Jian hampir terkena tembakan, Min Hye berhasil membunuh salah satu pembunuh itu ya. Dan membuat pria itu sangat kesal karena temannya sudah terbunuh. Kemudian Jian dan Zhongmin berhasil masuk ke gudang itu. Min Hye menyusul mereka ke sana. Di sana Jian harus memasukkan sandi ya. Awalnya sempat bingung sih, tapi akhirnya ia berhasil memasukkan sandi itu dan mereka pun masuk ke sana. Di sana Zhongmin dan Jian sangat kaget melihat pemandangan di sana. Saat itu tiba-tiba seorang pria muncul dan menghadang mereka berdua. Di luar sana, para pembunuh itu mulai memasuki gudang. Min Hye sedang mengamati pergerakan mereka ya.